Selamat pagi sahabat profesional dengan di seluruh Indonesia. Kembali lagi hadir Profling pada hari yang spesial ini. Jadi hari yang luar biasa dan istimewa dan hadir kembali dengan tokoh budayawan dan aktivis lingkungan juga ini dari Yogyakarta. Saya sapa dulu. Selamat pagi Gus Nas. Selamat pagi, Sugeng Injang, semangat. Ya, Salam lestari. salam adil dan lestari ya. Ya, adil dan lestari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Nas. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Gus Nas? Ya, alhamdulillah makin menua tapi makin semangat. Ya, makin menua biasanya makin berilmu ya, Gus ya. Ya, makin rendah hati yang Oke, pasti. alhamdulillah. Makin memberi kontribusi, Ya, makin tidak serakah dan ya. seterusnya. Gus Nas, hari ini itu kan hari yang cukup spesial ya. Ya. Katanya hari peringatan lingkungan hidup sedunia. Oh, hari ini ya. Ya, hari ini Oke. hari 5 Juni Oke, oke, 2024. Nah, itu sudah oke. hampir lebih dari 72 sampai sekarang sudah hampir berapa puluh tahun tuh Gus Nas ya? Sedunia ya. Iya, sedunia gitu ya. Oke. Nah, ini kita ingin mendapatkan perspektif dan pandangan dari Gus Nas nih, bagaimana memaknai kalau di Indonesia ini kan ngomong tentang lingkungan itu kan sudah hampir lebih dari 51 tahun ya, hampir setengah abad gitu ya. Sahabat Profling di manapun Anda berada. Nah, kita ingin mendapatkan perspektif yang lebih apa eh, detail ya dari Gus Nas bagaimana memaknai Hari Lingkungan ini yang sudah melewati seperempat abad ini, Gus. Ya, Gimana, saya Gus? eh, selebrasi itu kan bermakna bahwa kita memperingati hari itu sebagai sesuatu yang berbeda dari hari-hari biasa. Hmm, Dan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu memang harus kita tandai sebagai satu introspeksi besar-besaran, hmm, baik dalam kapasitas kemanusiaan kita ya, maupun kita around the world. Kita melihat, look out, dan seterusnya, apakah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, oleh Tuhan kepada manusia itu ya. sudah sesuai atau belum? Atau kita termasuk tipikal manusia yang agnostik, yang menganggap bahwa untuk apa kita mesti percaya kepada ini? Toh hidup hanya sekali dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya tidak, karena saya di level iman dan ilmu itu menjadi sangat penting sebagai tolok ukur kehadiran manusia. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain kalau bukan pada Hmm. iman dan ilmu itu sendiri kan gitu. Lalu kontribusi terhadap amal itu sendiri. Maka ini bukan sok religius tidak gitu, tetapi bagi saya cara kita mengucapkan terima kasih, bersyukur gitu kan karena sudah diberikan apapun gitu, udara misalnya, air misalnya. Kalau seandainya satu hari saja gitu, air tinggal sebotol mineral gitu, Ya. lalu kita akan menjadi bagaimana gitu. Itu kan cara kita mereview diri kita sendiri. Nah, pasti sebagai makhluk yang berakal, berpikir, yang diamanahi otak oleh Tuhan, Hmm. itu kan harus melihat dengan seksama karena kan di kitab suci yang kita yakini, saya Muslim dan Ya. saya seperti disadarkan terus-menerus ketika di dalam Al-Quran itu menyebut afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala Hmm. ta'lamun. Mosok sih gitu. Kemudian nikmat Tuhan mana yang kau dustaka? Gitu dalam satu surah ada sampai 33 apa istilahnya mengulang-ulang gitu kan. Berarti manusia tebal sekali sampai Hmm. 33 Diulang kenikmatan ya. apa yang hendak kau dustakan hai manusia gitu. Nah, kita memiliki data pengetahuan yang menunjukkan bahwa lingkungan kita ini waktu kita kecil kita masih bisa berkecipak
dalam sungai yang ya, bening kan gitu. Kita masih bisa melihat biota apa padi yang macam-macam jenisnya. varietas ya. Tiba-tiba hari ini kita kehilangan gitu. Hmm, Atmosfer alam itu gerak dengan begitu terburu-buru dan itu saya kira, bukan hanya saya kira ya, dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu kelakuan manusia. ya, ya, Nah, itu yang harus kita ya. ulang anu pertama itu. Gus Hasni berarti kalau misalnya bisa dikatakan, ini tadi Gus cerita yang luar biasa. Saya juga sering baca-baca bukunya Gus Hasni, Ya, puisi dan sebagainya. Pernah ada apa tulisan Gus Nas itu yang bicara tentang bagaimana merawat lingkungan dengan tangan Islam, nah, kayak gitu. ya, Nah, ini kan tadi sudah setengah abad ya Gus ya, Nas, ya, Indonesia itu ngomongin ya, tentang lingkungan, mulai dari ya, kebijakan, kemudian dan lain sebagainya. ya, Ini artinya sebelum tadi saya minta konfirmasi itu tadi Gus Nas merawat lingkungan dengan tangan Islam itu kayak apa? Nah, ya. itu setengah abad ini kira-kira sebenarnya lingkungan hidup dan manusia sendiri itu semakin baik atau semakin buruk, Gus Nas? Nah, terus kemudian dijawab dengan tulisannya Gus Nas itu merawat lingkungan dengan tangan Islam itu maksudnya gimana esensinya itu? Ya, jadi masing-masing teologi kan membawa misi besarnya kan. Ya. Kebetulan saya sebagai seorang Muslim dan Hmm. saya mengimani banyak hal, saya mempelajari kitab suci saya, dan kemudian banyak teks yang kita ini ditegur dengan sangat keras gitu bahwa Hmm. antara apa teologi, ekologi dan antropologi itu seringkali terjadi apa ya penjungkir balikan yang mestinya kan seimbang, gitu, mestinya Hmm. proporsional. Eh, Daulat alam, daulat Tuhan, dan daulat manusia itu kan apa yang harus diperankan manusia, misalnya dengan eh, ketersediaan pangan gitu dan sebagainya. Hmm. Dulu kita berburu, dulu kita harus mengail dan segala macam. Tapi begitu teknologi kita kuasai, Ya, ya. kita kemudian menjadi kemarau, menjadi serakah, menjadi apapun yang tidak hanya hari ini harus kita makan, tapi harus disimpan sampai ya kan. Ya. Kehadiran kulkas itu, saya pernah membaca artikel di barat di abad itu, temuan kulkas itu ternyata membuat apa ya, manusia itu mengalami satu revolusi berpikir yang luar biasa. Tadinya kan andalannya ketika kita lapar, kita berburu, ya Dapat kan, kita makan dapat gitu. makan dan sebagainya. Di dalam Islam disebutkan ya, Nabi sendiri mengatakan bahwa di perut kita itu wasulusuli nafasihim sepertiga buat bernafas. Tidak Hmm. untuk kita gitu kita penuhi dengan segala macam, enggak, Ya, ya. sepertiga disisakan betul untuk nafas. Mas, betul. Itu pun mengunyah 33 kali dan makan dengan 3 jari. Hmm. Bayangkan kurang apa gitu. Ya, ya. Maka Nabi sehat luar biasa. Ini kan Hmm. kaitannya dengan perilaku, Ya, kemudian ya. dengan moralitas, dengan mindset, dengan macam-macam. Apa yang kau makan, itulah kau, kan gitu Ya, ya, misalnya. ya. Jadi kalau orang makanannya seperti itu, maka oh gitu. Oh, kenapa begitu banyak lahir koruptor misalnya? Ya, ya. Kenapa begitu banyak ketidakadilan? Hmm. Ya karena sejak dari makan pun kita tidak adil kan gitu. Ya, ya, ya. Kurang lebih begitu. Ya. Sudah hanya ikan asin di piring tetangga masih ada kita curi kan gitu. Itu kan betapa justru harusnya kan kita mengapresiasi Betul, gimana betul. piring tetangga yang lain kira-kira bagaimana. Kita penuhi kalau kurang gitu Iya, lah Gus ya, ini ada berbagi gitu satu ya. satu ikan asin di piring tetangga kita curi ya, kita curi juga. Iya, iya. Padahal di dalam piring kita banyak lauk pauk kan. Iya, iya. Itu yang membuat hari lingkungan ini harus kita Maknai. betul kita merefleksikan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Iya, iya. Saya kira itu. Artinya dalam sekali ya Gus tadi kalau menyiratkan apa yang disampaikan Gus Nas tadi bicara tentang merawat lingkungan dengan tangan Islam itu sampai sedetil itu ya. Ya, Perilaku, kemudian ya, bagaimana ya, memperlakukan tidak hanya ya, ngomong tentang sosial, ya, mungkin juga ngomong tentang sumber daya, ya, resources yang ada, bagaimana pemanfaatan dan sebagainya gitu ya.
Nah, ini kembali lagi ke sini, terkait dengan hari yang spesial ini. Ya, Kalau melihat dari potret di Indonesia ini, Gus, bagaimana, mencerminkan tentang relasi antara, lingkungan, sosial, ekonomi, dan mungkin kesejahteraan ya. Kalau tadi sebenarnya kan lingkungan untuk semua umat ya, gitu. Nah, tetapi ternyata mungkin saja ada ketidakadilan ya, Gus. Nah, ini ya. gimana ini, Gus? Ya, yang paling merasa malu karena mayoritas di Indonesia kan Islam. Ya, Dan saya pemeluk agama Islam. Mestinya kan paling malu kenapa harus ada persoalan-persoalan yang tersisa mengenai ketidakadilan dalam pangan, ketidakadilan dalam lingkungan, dan macam-macam hampir semuanya. Sayyidina Ali kan menyebut bahwa tidak mungkin ada orang yang lapar kalau tidak ada orang yang serakah di atas sana. hmm, Tidak mungkin ada orang yang kelaparan itu tidak mungkin tidak mungkin. kalau tidak ada Orang orang serakah. yang serakah di Mestinya situ. semua kebutuhan sumber daya bumi ini sebenarnya mencukupi untuk Oh iya, iya dan ada peristiwa yang sangat memukau ketika Nabi Sulaiman yang mengaku kaya raya dan ingin bersedekah. ya. Itu kemudian minta kepada Allah, coba dalam satu hari saya tak yang mensedekahi makhluk laut itu. Hmm, Maka disiapkan dapur itu selama 6 bulan, bayangkan. Dengan hmm. segala kekayaan Nabi Sulaiman kan Sulaiman. kita tahu sendiri. Begitu satu hari ditumpahkan ke laut, nggak ada itu teri yang tambah gemuk. Kemudian sorenya itu Nabi Sulaiman itu merenung. Jadi selama ini siapa yang ngasih makan? Kekayaan apa yang dimiliki oleh oleh orang yang bisa ngasih makan isi lautan itu? Ya, Kita ya, 6 bulan saja menyiapkan ternyata cuman begitu doang kan gitu. ya, ya, Nah, ini kan kalau kita cermati dalam setiap ayat dalam teks kitab suci itu kan memberikan satu pencerahan yang dahsyat mestinya loh ya. ya, Nah, tadi yang disebutkan yang ditanyakan adalah keindonesiaan kita. Keindonesiaan kita kan mengalami satu apa ya, transformasi, revolusi dan juga turbulensi berkali-kali. Indonesia pernah mengalami kelaparan yang luar biasa dahsyat kan ketika kita harus makan bulgur, ya, makan gogek, makan apapun dan sebagainya. Lalu ada pemimpin yang kemudian terobsesi untuk apa swasembada pangan, beras rahasia. gitu. Tapi kemudian ternyata ada impact ekologinya yang luar biasa dahsyat Hmm, di balik kesuksesan betul. swasembada itu. Lalu kita pilihannya pada apa sekarang? Apakah kalau saya tetap pada keseimbangan. Jadi Hmm, kita punya dikaruniai Allah misalnya ubi-ubian kan gitu. Itu kan secara metabolisme, secara apapun itu sehat banget gitu. hmm, Tapi karena kita memang secara kultural kita ini dilatih untuk hanya makan nasi dan sebagainya. Bahkan orang Papua yang tadinya hebat-hebat sebagai pemain bola itu yang sebelumnya sagu macam-macam harus makan nasi juga. rahasia. Jadi lembek juga akhirnya. Nah, ini perlu ada restorasi sebenarnya, ada revolusi berpikir, merestor apa kekuatan-kekuatan di kearifan lokal yang kemudian bisa kita scaling gitu. Kita Ya, kita buat ini. Kemudian ada apa best practice yang pernah terjadi misalnya melalui Trihita Karana misalnya, melalui Hayu Hamemayung hmm, Bayono misalnya. Mau banyak sekali ayat tadi itu. Melalui Sasi di ya, Maluku apa di ini dan sebagainya. Itu leluhur kita itu dengan kejernihan berpikir sudah memberikan satu apa ya oh, pencerahan yang luar biasa ya. gitu. Luar biasa, Gus Hasni. Artinya, apa, diskusinya ini ya, kayak ada satu rangkaian yang memang keterkaitan lingkungan, sumber daya lingkungan dengan kehidupan manusia ini, tidak bisa dielakkan ya. Itu persoalan tentang pangan ternyata juga menjadi bagian dari ini juga ya. Kalau dulu ada yang, Bung Karno itu siapa itu ya, persoalan pangan adalah persoalan hidup matinya bangsa gitu. Tadi Bung Karno. sama dengan yang saya ceritakan Gus Nas tadi Iya, itu. iya, Nah ini sahabat, Prof. Link di manapun Anda berada, ini saya yakin diskusinya cukup, apa, menarik ya dan
tidak akan kita selesaikan pada sesi hari ini, tetapi nanti akan ada sesi-sesi yang lain yang nanti tentu akan diulas oleh Gus Nas. Tetapi sebelum kita tutup pada sesi ini, Gus Nas, ini periode 2024 ini itu kan generasi milenial kan Ya, banyak nih, Gus. ya. Apa kira-kira yang bisa disampaikan Gus Nas untuk para greener-greener atau calon pemimpin-pemimpin muda yang ke depan harus apa tetap memperjuangkan dan peduli lingkungan terkait dengan kondisi yang tadi, Gus? Betul, ini generasi milenial itu atau ledakan bonus demografi yang sebentar lagi, itu kan sebenarnya ada tantangan yang paling konkret. Itu bisa dua sisi, bisa hidup dan mati bangsa ini gitu. Hmm, Kalau kita tidak menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Lalu Gen Z ini kan kemudian kita evaluasi ternyata punya sisi yang rapuh di sisi psikologi. Jadi apakah ini karena tidak berinteraksi dengan alam hmm, atau karena terlalu masuk di era teknologi gadget, disrupsi dan segala macam, atau ini sudah masuk kepada AI gitu ya, yang kita tidak bisa membayangkan ya, nantinya ya, gitu dalam hitungan detik kita sudah harus bicara dengan robot, harus bicara dengan hologram, harus bicara dengan apapun gitu. Itu yang barangkali saya sedang berpikir dan ini hanya soal saya itu selalu memprediksi sejak bertahun-tahun silam. Ini akan ada kiamat yang tidak pernah bisa kita bayangkan kalau kita masih bertumpu kepada eh, misalnya ada perang nuklir, badai matahari atau hmm, apapun yang kemudian internet satelit selesai. ya, Lalu ya, apakah kita akan berangkat dari nol lagi? ya, ya, Nah, maka hari ini orang yang bicara mengenai paperless macam-macam, saya tidak, saya tetap harus ke perpustakaan. Saya harus ya, membaca buku, betul, ya kan? Bukan mengandalkan only gadget ya, saja dan sebagainya. Saya tetap membaca buku. Dan saya hmm, juga harus menerbitkan buku ya, dan betul, seterusnya itu. ya, Itu yang harus dipesankan kepada greener-greener muda. Jadi ke depannya, jangan diawang-awang. ya, Dunia maya silakan, tapi mendaratlah di bumi karena disitulah tempat satu-satunya kita berpijak. ya. Itu Ya, intinya. terima kasih, Gus Nas. Siap. Luar biasa, sahabat Profling. Ini kalau mendiskusikan tentang lingkungan dan kehidupan itu memang apa banyak sekali variabelnya dan tadi beberapa sudah diulas secara gamblang oleh Gus Nas. Tetapi kalau nanti ingin mendapatkan sesi-sesi berikutnya untuk mengulas tentang lingkungan dan kehidupan masyarakat dan kehidupan dengan berbangsa ini untuk generasi yang akan datang, ikuti terus sesi podcast Profling di sesi berikutnya. Jadi kembali lagi hari ini hari spesial, hari lingkungan hidup. Terima kasih Gus Nas atas kehadirannya. Salam untuk Profling semuanya.